Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini yang cuacanya agak sedikit hujan gerimis rintik-rintik tapi belum habis-habis. Masih dingin suasana di luar sana, tapi kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat zuhur serta berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim atau pengajian setiap ba'da zuhurnya. Mudah-mudahan seiring turunnya hujan yang deras, mudah-mudahan deras pula rahmat Allah yang turun kepada kita semua. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam suri tauladan insan Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan dalam kesempatan siang hari ini kami mengisi materi pengajian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, meskipun hanya sekedar oke jelly drink, sekedar penunda lapar, tapi insya Allah nggak bikin sakit perut. Untuk siang hari ini, karena ini dadakan, ya saya kalau dadakan enak, tahu bulat digoreng dadakan gitu. Materi hari ini kita akan mengetengahkan tentang bagian daripada salah satu akidah sam'iyah. Apa itu akidah sam'iyah? Akidah itu terbagi menjadi 3. Ada akidah uluhiyah, ada akidah nabawiyah, ada akidah sam'iyah. Dalam tauhid terbagi menjadi 3. Ada tauhid kita yakin seyakin-yakinnya tentang apa? Akidah uluhiyah, yaitu keyakinan kita akan adanya Allah sebagai Tuhan semesta alam. Namanya kategori akidah uluhiyah. Maka kita kenal sifat 20-nya Allah dari wujud, qidam, baqa sampai mutakalliman. Kemudian akidah yang kedua ada namanya akidah nabawiyah. Keyakinan terhadap kita umat muslim untuk meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul itu adalah kebenaran. Jangan sampai ada yang menyatakan bahwa Allah tidak mengutus nabi dan rasul, atau ada satu nabi yang sudah ditetapkan oleh Islam bahwa kita wajib mengenalnya, kita mengingkarinya, maka itu tidak boleh, batal syahadat atau akidah nabawiyahnya. Pun demikian akidah nabawiyah ini berkaitan dengan siapa? Di antaranya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, bahkan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah keistimewaan, yaitu punya sifat berapa? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Rasul itu paling benar dan tidak pernah bohong. Rasul itu amanah dan tidak pernah khianat. Rasul itu tabligh, selalu menyampaikan dan tidak pernah menyembunyikan amanah yang diberikan oleh Allah. Dan Rasul itu fatanah, paling cerdas. Kalau sifat Rasul yang sudah diberikan kepada kita pengetahuannya, maka keyakinan kita jangan kurang sedikit pun. Maka apapun yang dilakukan oleh Rasul adalah baik. Apapun yang diucapkan oleh Rasul adalah benar tanpa ada kebohongan. Kalau sampai kita mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasul, maka batal akidah sam'iyah. Nah, ini akidah sam'iyah adalah keyakinan yang kita tahu dan kita dengar daripada Nabi Muhammad SAW, bahwa semua yang disampaikan oleh Rasul adalah kebenaran dan tidak ada kebohongan sedikit pun. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang kau ucapkan Rasulullah, apakah itu adalah semua dari wahyu atau itu ucapanmu belaka? Maka Rasul menjawab, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari lisanku ini adalah dari hawa nafsuku sendiri, melainkan ini adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Al-Qur'an, ada hadis
menjadi sumber daripada dalil agama kita yang kesemuanya bersumber dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara akidah sam'iyah yang wajib kita imani dan perlu kita tingkatkan kembali, yang mungkin saat ini di kalangan umat Islam ini akidah sam'iyah ini di antaranya udah mulai redup. Mana akidah sam'iyah? Khususnya di bulan ini, bulan Rajab, ada peristiwa mukjizat Rasulullah yang Allah berikan kepada Rasul dan sekarang sudah mulai dilupakan di kalangan masyarakat. Betul? Apa di antaranya? Yaitu Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan kita peringati pada tanggal 27 Rajab, Jumat besok. Sudah mulai hilang peringatan-peringatan yang ada di kalangan umat muslim sendiri. Isra Mi'raj kayaknya udah nggak rame lagi. Kita tanya beberapa kasus, di antaranya para pelaku pengajian. Pak Haji, kenapa nggak bikin Isra Mi'raj? Maulidnya bisa rame, oh Mi'raj kagak. Repot. Jawaban simpelnya apa? Repot. Kenapa repot? Jamaah kurang support. Kenapa kurang support? Terlalu banyak biaya, udah mau deket puasa. Kenapa terlalu banyak biaya? Karena effortnya bukan untuk Isra Mi'raj. Begitu ya. Akhirnya Isra Mi'raj lama-lama makin hilang. Beda dengan zaman kita dulu waktu masih kecil. Orang mau masuk puasa tuh bikin Mi'raj rame di mana-mana. Maka bahasanya Rajaban. Karena adanya di bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Ada peristiwa yang sangat sangat penting, yaitu Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukti kekuasaan Allah yang benar-benar terjadi. Tapi umat Islam sendiri saat ini sudah mulai hilang keyakinan bahwa Rasulullah itu pernah Isra Mi'raj, cuma sekedar tahu. Padahal ini termasuk bagian daripada akidah sam'iyah. Kita singkat aja, artinya kita nggak bahas terlalu panjang tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, ketika Rasul selesai melaksanakan Isra wal Mi'raj, apa yang terjadi? Rasul menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, di kalangan orang-orang kafir dianggap gila. Di kalangan orang-orang mukmin yang belum beriman kuat jadi ragu. Tapi hanya sebagian di kalangan mukmin yang benar-benar beriman, yakin, percaya pada Allah dan apa yang disampaikan Rasul adalah wahyu, tanpa keraguan, tanpa pikir panjang. Ketika Rasul mengatakan saya Isra Mi'raj, dia tidak ragu. Siapa dia? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika ada orang kafir Quraisy memprovokatori sahabat Abu Bakar bahwa Abu Bakar, temanmu sudah gila. Kenapa emang? Dia ngaku katanya Isra Mi'raj. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit, balik lagi. Cuman sepertiga malam. Sedangkan kita aja yang udah pernah ke Palestina berbulan-bulan baru sampai. Ini dia setengah hari, semalaman udah sampai bolak-balik. Masuk akal enggak tuh? Abu Bakar terdiam. Dibilang sahabatnya sudah gila. Apa jawab Abu Bakar? Tanpa keraguan. Bapak atau Tuan yang menyatakan bahwa sahabatku adalah orang gila. Kalau itu dilaksanakan oleh sahabatku Muhammad, dia telah Isra Mi'raj tanpa aku pikirkan benar atau tidaknya. Kalau yang keluar itu dari lisannya Muhammad, maka 100% aku tidak ragu, pasti benar dia sudah Isra wal Mi'raj, tanpa aku harus paham benar atau tidaknya. Apa sebab? Sebab imamnya Abu Bakar tak perlu dipikir-pikir lagi. Kalau udah yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, in huwa illa wahyu, ini baru namanya akidah. Tanpa ditanya, apa iya? Dipikirin lagi, masa sih? Kalau kita kan begitu ya. Padahal udah bener-bener hakul yakin. Ini ayat dari Allah, firmannya ini, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, hukumnya ini, wajib kalau ditinggalkan dosa, dikerjakan pahala. Masih mikir-mikir gak kita? Masih. Itu gak ubahnya seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasul dapat perintah Isra wal Mi'raj disampaikan, gak semua orang melaksanakan. Cuman satu, siapa?
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang tidak akan pernah sampai dalam teori akal manusia maupun teori siapapun tentang akal, tidak akan pernah bisa terbuktikan. Apa sebabnya? Ini urusan akidah, urusan keyakinan. Kenapa? Karena ketika urusan keyakinan berarti hukumnya hukum apa? Hukum Allah. Maka hukum terbagi tiga. Ada hukum syara, ada hukum akal, ada hukum adat. Nah, kita harus pahami dulu nih tiga hukum ini. Yang kita pakai kan kebanyakan apa? Hukum akal. Tapi derajatnya hukum ini pun harus kita tahu. Hukum syara adalah hukum tertinggi. Apa sebab? Karena hukum ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal. Kalau Allah yang perintah berarti wajib nggak? Wajib. Kedua, hukum akal. Dari mana sumbernya? Dari proses berpikir. Manusia mikir. Kuatnya hukum akal tergantung tingkat pemikirannya sedalam apa. Kalau orang mikirnya biasa-biasa aja, hukum akalnya juga biasa-biasa aja. Betul nggak? Maka timbul hukum akal, kalau masuk akal diterima, enggak masuk akal enggak diterima. Akal mengatakan orang bisa sembuh kalau minum obat. Kata akal. Tapi sejatinya yang nyembuhin siapa? Allah. Maka di situ akal kalah statusnya dibandingkan dengan hukum syara. Yang ketiga hukum adat, hukum kebiasaan kita. Bisa dijadikan sumber hukum? Bisa. Adat itu kebiasaan. Kalau orang kena pisau pasti luka. Itu kata adat. Kalau orang makan pasti kenyang. Kalau orang ngantuk harus tidur. Itu hukum adat. Maka ketika hukum ini tiga-tiganya bersatu, mana yang harus diunggulkan? Tabrakan misalnya, ada orang kena paku tapi nggak berdarah, pakunya bengkok, masuk nggak hukum adat? Nggak masuk. Maka disebutnya khawariqul lil adat, keluar dari hukum adat. Apa sebab? Sebab bisa saja ada jaz Allah Subhanahu wa Ta'ala memungkinkan sesuatu yang harusnya membakar tapi tidak terbakar. Mana? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud bukan panas tapi sejuk. Apa sebab? Hukum adat kalah dengan hukum syara. Nah sekarang akidah tentang Isra wal Mi'raj, kalau akal nggak ketemu udah cukup. Hati kita yakin Rasul pasti Isra Mi'raj. Kemudian apakah tidak ada penjelasan secara teoritis untuk memudahkan akal mengerti tentang Isra Mi'raj? Ada nggak? Ada. Kenapa ada? Karena Allah berikan kemudahan akal yang lemah ini supaya bisa menerima Isra Mi'raj yang begitu mulia. Maka diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 Allah menjelaskan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci zat Allah. Siapa? Allah. Jadi Allah menceritakan tentang apa yang Allah lakukan. Apa? Subhanalladzi asra. Kalimatnya asra. Ini sedikit kita kupas supaya tidak salah paham dalam mengartikan Isra wal Mi'raj. Kalimat asra berasal dari fi'il madi. Asal katanya fa'ala, wajannya, mauzunnya saraya. Artinya telah berjalan. Kalau pakai kalimatnya saraya, artinya cuma telah berjalan. Kenapa pakai asro, bukan saro? Karena ini memakai wajan fiilnya, yaitu af'ala. Ada tambahan hamzah pada kalimat awalnya. Asalnya fa'ala jadi af'ala. Asalnya saraya jadi asroya. Ya-nya ini disebut huruf elat dalam ilmu nahwu shorof, maka dibuang ya-nya, diganti dengan baris fathah panjang, menandakan setelah ro ada huruf alifnya, makanya jadi asra, dibaca
Itu namanya huruf elat, huruf penyakit. Maka ketika berubah bentuknya jadi asra, af'ala, asra, maka kalimat artinya terjemahnya bukan telah berjalan. Masa Allah berjalan? Karena kalimat bentuk fiilnya beda, af'ala artinya memperjalankan. Berarti ada objek yang Allah berikan. Siapa? Orang lain, bukan Allah yang berjalan. Allah hanya sebagai pelaku pekerjaannya siapa? Yang memperjalankan. Berarti ada yang bekerja enggak? Ada. Siapa? Allazi bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Bi'abdihinya siapa? Rasulullah sallallahu. Berarti Rasul itu bukan berjalan sendiri. Tapi apa? Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena materi katanya asra, Allah yang memperjalankan. Karoma mulia, akroma memuliakan. Hasana bagus, ahsana membaguskan. Iya, masuk kan? Nah, itu pembahasan tentang kalimat yang kita perjelas. Oh, berarti Allah yang memperjalankan Rasulullah. Jadi Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Allah untuk membuktikan apa? Linuriyahu min ayatina. Sekedar Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaannya. Allah sanggup mengisra wal memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ timbul keyakinan, baru otak kita nerima. Oh iya. Kalau masih nggak paham juga, kita kasih tamsil yang lebih mudah. Ada cerita semut di Citayam. Semut nih di Citayam. Dia duduk di keranjang tukang rambutan. Pagi-pagi tukang rambutan bawa rambutan ke Jakarta. Betul. Pulangnya siang udah nyampe lagi di rumah. Sampai di rumah semut cerita sama temennya. Ketemu temennya lagi nongkrong bertiga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, dari mana? Habis dari Jakarta. Kapan? Tadi pagi. Sekarang udah sampai. Kata temennya, kok bisa? Kan kita jalannya pelan. Kita dari sini ke gang depan aja 4 hari, 4 malam baru sampai. Ini ke Jakarta pulang lagi, siang udah sampai. Apa kata semut yang naik rambutan? Saya naik keranjang rambutan. Jadi saya ke Jakarta digendong. Atau diapain? Diperjalankan istilah kata. Berarti itu semut habis apa? Isra. Betul gak? Betul kan? Cuman isronya apa? Naik keranjang rambutan. Kalau semut yang jalan sendiri dari Citayam ke Jakarta 80 rejep juga gak sampai-sampai. Gitu kan? Nah, tambah paham lagi kita. Itulah lemahnya akal kita. Harus ada tamsil yang memudahkan kita bisa paham. Kemudian ketika sudah paham ini adalah kejadian kekuasaan Allah dan Rasul yakin pasti Isra wal Mi'raj. Apa cukup sampai di situ manusia bisa menerima? Ini harus kita tuntaskan. Ternyata masih ada perdebatan di kalangan manusia yang mengatakan, apa iya Rasulullah pergi Isra Mi'raj dengan jasadnya? Sedangkan atmosfer itu begitu bahayanya ya. Meteor segede gunung dari langit nyampe ke bumi segede kepel. Berarti bahaya enggak? Kalau Rasul yang manusia biasa dengan kulitnya yang ada nembus atmosfer, kira-kira mampu enggak? Enggak masuk akal, Bang. Lalu bagaimana Allah menjelaskannya? Kalimat bi abdihi artinya dengan hambanya, berarti hambanya itu sadar atau tidak sadar? Hidup atau mati? Sebab kalau bukan hambanya, yang mati namanya apa? Mayit. Maka dijelaskan kembali dalam satu buah kitab Maulid, yaitu karangan Syekh Syarafal Anam. Di situ dijelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqazatan minallahi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Kemudian Nabi diisra dan dimi'rajkan biruhihi wa jasadih, dengan ruh dan jasadnya. Berarti Rasul mati apa hidup? Yaqazatan minal masjidil haram, dalam keadaan terjaga. Rasul tidur atau melek? Berarti dalam keadaan sadar, ruh dan jasadnya Allah perjalankan untuk melaksanakan Isra
wal Mi'raj. Jadi penting bagi kita untuk benar-benar mengangkat kembali kisah ini. Karena ini adalah merupakan salah satu cabang akidah apa tadi? Sam'iyah. Supaya apa? Supaya kita meningkatkan kualitas keimanan kita bahwa Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Lalu apa hikmah buat kita sebagai penutup? Di penghujung cerita ini, Isra Mi'raj kan ceritanya panjang tuh. Kalau ceritain bisa 7 hari 7 malam. Di ujungnya apa sih baiknya buat kita? Hikmahnya buat kita? Pesannya satu. Oleh-oleh Isra Mi'raj adalah apa? Salat yang 5 waktu. Lalu apa hikmahnya buat kita dari salat itu? Sebenarnya salat yang kita laksanakan setiap sehari semalam 5 waktu itu adalah kesimpulan. Itu adalah paket khusus semua peristiwa Isra Mi'raj. Keagungannya ada di salat. Sebab apa? Sebab peristiwa Isra Mi'raj diantaranya ada di dalam salat kita. Coba kita lihat di akhir endingnya ketika Rasulullah mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Rasul sampaikan, dialog Rasul kepada Allah, Allah abadikan dalam salat kita. Rasul sampai nih di raf-raf, di tempat sirul sir, tempat yang paling sangat rahasia yang dikhususkan oleh Allah untuk supaya Nabi Muhammad bisa ada di tempat itu dalam keadaan nyaman dan aman. Karena mau ketemu Allah. Maka Rasul ketika berjumpa dengan zat Allah, Rasul seraya beruluk salam sebagai apa? Penghormatan kepada Allah Subhanahu. Apa ucapan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra wal Mi'raj? At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. At-tahiyat, penghormatan, semua penghormatan, at-tayyibah yang baik-baik. Wassalawatu dan rahmat Allah. At-tayyibah yang baik lillah. Itu untukmu ya Allah. Ketika Rasul sudah merasa nikmat dan begitu bahagianya berjumpa dengan Allah, Rasul beruruk salam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintai Rasulullah pun menjawab salam Rasul. Apa jawab Allah kepada Nabi Muhammad? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah sanjung Nabi Muhammad. Keselamatan atas engkau. Ayyuhan Nabi dengan kata yang sangat lembut dan indah. Ayyuhan Nabi, wahai nabiku, kekasihku. Allah sebutkan lafaz ayyuhan Nabi. Warahmatullah dan rahmat Allah. Wassalam dan keselamatan untukmu wahai nabiku. Nah, Allah memuji maka Rasul menjawab dengan jawaban Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Inilah yang membuat kita harus benar-benar yakin kepada Allah dan Rasul dan cinta kepada Rasul. Kenapa? Sebab jawaban Rasulullah salamnya enggak pesimis, enggak untuk dirinya sendiri, enggak egois. Nabi menjawabnya Assalamu alayna. Keselamatan juga ya Allah buat kami semua, bukan buat saya doang. Wa ala ibadillahi salihin, dan juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Berarti siapa? Umat Nabi. Nabi lagi asyik, Nabi lagi nikmat, nggak lupa kepada umatnya. Bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi pun minta didoakan supaya diselamatkan umat Nabi. Maka diabadikan di dalam salat kita peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu dialog antara Allah dan Rasulullah. Yang harus jadikan kita apa? Keyakinan bahwa sholat kita ini adalah yang terbaik. Hadiah dari Allah yang dititipkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada kita selaku umatnya. Kalau itu hadiah terbaik, maka jaga dan pelihara, jangan dirusak. Karena itu akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat sebagai stempel sahnya semua amal kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Itu saja cerita singkat atau kisah Isra wal Mi'raj. Yang mudah-mudahan jadi ibrah pelajaran buat kita untuk meningkatkan keyakinan dan akidah kita dalam akidah Sam'iyah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah istiqomahkan kita dalam ibadah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعلمين توسلنا بتعلمين أن ترزقنا وسيء وأن ترزقنا الأمانة اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.